kajian-kajian itu mungkin banyak Buya istilahnya kayak belajar bahasa Arab online gitu kan. Awal-awal aja sih Buya istilahnya semangat ya kan. Setelah itu mundur satu persatu satu. Nah, kalau menurut apalah Buya lah untuk bahasa Arab sendiri belajarnya itu apa ya? Yang susahnya di mana Buya gitu? Karena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Podcast Polaris, podcast pelatihan dan inspirasi, di mana podcast ini akan memberikan inspirasi kepada kawan-kawan semua tentang narasumber kita, di mana nanti untuk inspirasi ada dari kalangan pengusaha, ada dari kalangan ustadz, ada dari kalangan polisi dan sebagainya. Nah, jadi sekarang ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Beliau adalah salah satu Kori di mana beliau juga memiliki yayasan untuk anak-anak yang ingin membaca Al-Quran yang baik. Nah, kita langsung saja ya dengan Buya Roja. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah Buya Rozak. Saya kenal beliau karena anak saya dulu ya Buya ya pernah diajari untuk tahfiz di salah satu tempat. Dari situ saya lihat status Buya ini, masya Allah, punya anak didik yang ikut kejuaraan, yang ikut kejuaraan, ada yang juara, ada yang sukses semua. Dan juga saya lihat Buya Rojak juga punya learning center ya Bu ya, atau disebut juga RLC ya, Rojak Learning Center. Nah, saya lihat juga aktivitas, masya Allah, betul lah semangat Buya ini untuk memberikan ilmu di sisi akhiratnya gitu, kemana anak-anak bisa belajar ngaji, kemana mahrotnya Bu ya, mahrot, kemudian tajwid dan sebagainya. Nah, kita akan kupas semuanya bersama Buya Roja. Oke Bu ya, awal mulanya lah Buya berkecimpung ya, bukan berkecimpung sih, awal mulanya lah mempelajari Kori ini seperti apa Bu ya? Apakah memang dari keluarga itu ada memang ya yang seorang yang ustadz, atau ya mungkin memang Buya itu basicnya memang suka untuk mempelajarinya, atau ada komunitas atau seperti apa Bu ya? Silakan Bu ya, kapot dulu ya. Terima kasih. Untuk Kori sendiri saya itu belajar dari SD. Dari SD, masya Allah Bu. Iya, dari SD. Cuman untuk tampil-tampilnya itu dimulai dari kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD Bu ya. Nah, pastinya guru-guru kampung lah, ya kan? Saya kan dari kampung. Jadi kelas 5 SD waktu itu alhamdulillah langsung dapat juara 1 sekali lomba. Sekali lomba. Itu kalau nggak salah seasahan dulu. Seasahan Bu ya. Dulu di samping Kori juga saya sebetulnya basicnya pidato sih. Pidato, alhamdulillah untuk pidato sering menang juga. Lebih ke pidato sih, Korinya itu ya ikut-ikut juga, alhamdulillah ya. Menang-menang juga. Tapi lebih jagonya lebih ke pidato ceramah. Nah, itu Bu ya, masih kecil itu udah udah berani tampil depan umum Bu ya. Berarti suatu prestasi Bu. Kadang kan mungkin anak-anak seumuran ya untuk tampil di depan umum mungkin ya malu-malu, takut Bu ya. Itu Bu ya, berarti pertama kali sebelum Kori itu pidato lah Bu ya. Iya. Nah, kemudian berkecimpung di dunia Kori ini selanjutnya seperti apa Bu ya? Ya belajar Kori tetap sih sebetulnya. Tetap ya. Tetap sampai pun sekarang pun masih belajar juga. Sekarang lagi fokus ke Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah. Yang pakai kaidah itu. Wadduha gitu. Nah, tuh sekarang mungkin Bu ya bisa singkat aja Bu ya. Itu cara baca itu ada pembagiannya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu ya untuk kawan-kawan sobat Polaris, bagian secara umum aja gitu. Untuk Qiraah Sab'ah sendiri itu kan qiraatnya beda bacaannya. Jadi masing-masing punya bacaan tersendiri imam-imamnya.
kenapa kan ada kita dengar terkadang wadduha. Iya. Nah, itu kalau yang nggak tahu pasti salah bilangnya kan? Iya, karena kan harokatnya tuh Iya, fathah ya. Fathah ya, itu benar ya. asim ya, qiraatnya. Jadi globalnya kita ini kan asim, lewat asim. Jadi bacanya seperti itu dunia pun, tapi ada juga qiraat yang mutawatir dari Rasul langsung. Rasul pun pernah baca seperti itu. Solo gitu-gitu. Nah, itu perlu pelajaran khusus sih. Dan harus memang udah tahu tajwid pian. Nggak boleh langsung. Yang dasarnya itu belajar belajar dulu ya. Iya. Harus dari tajwid, kenal tajwid dulu. Tajwid dulu ya. Nanti baru masuk ke makom itu. Istilahnya yang Qori ini lebih mempercantik. Iya. Cantik Bu ya. Iya, bisa dibilang gitu juga, dan riwayatnya beda. Karena setiap daerah kan ada masing-masing logatnya. Logat dialek. Dan itu harus dipelajari seperti itu. Benar. Kadang pun kayak di Bu ya, antara di Madinah dengan Bekas sendiri, para imamnya pun mungkin ada cara baca beda Bu. Iya, nanti ada membawakan riwayat Warosh, beda-beda nanti. Nah, itu alhamdulillah saya pun lagi belajar juga sih. Nah, itu Bu ya, proses yang belajarnya itu untuk satu jenis itu kira-kira berapa lama Bu ya? Oh, kalau untuk itu lama, karena dia nanti ada qiraah sab'ah. Qiraah itu artinya bacaan. Sab'ah itu 7. Oh, berarti ada tak? Iya, bacanya beda-beda. Ada 7 cara baca? Iya, ada 7 yang famous ya. Oh, yang famous ya? Belum lagi yang nggak famous. Yang nggak famous nanti ada bilang ada 10, beda pendapat lah. Tapi di Indonesia kalau untuk MTQ gitu, itu 7 biasanya. 7 ya. Dan sekarang pun MTQ masih menerapkan 3 aja. Wah, sementara itu Bu ya, ada 7, kenapa nggak terapkan yang lain juga? Ya karena agak susah. 3 aja udah berabe gitu. Iya. Boleh 7. Tapi famous, viralnya kalau kita anak tafsir gitu, belajar di kuliah itu qiraah sab'ah, bahasa umumnya lah. Ada juga bilang qiraah asyarah. Asyarah itu 10. Tapi yang lebih famousnya 7 biasa, dari dulu 7. Dari dulu ya. Yang kemudian Bu ya, itu diajarkan hanya di pesantren, biman atau sekolah umum juga ya? Dulu saya belajarnya les. Oh, les Bu ya? Iya, dari guru langsung memang pemenang. Dan sampai sekarang memang alhamdulillah guru saya bersanad. Walaupun saya sekarang lagi online, guru saya alhamdulillah udah bersanad lah, artinya bacaannya sesuai Rasul. Karena ada beberapa orang guru yang dikatakan guru tapi bacaannya gimana gitu. Tapi itulah kemampuan masing-masing orang ya kan, tidak disalahkan juga. Berarti kayak di sekolah-sekolah juga Bu ya, ada diajari juga ya mungkin ya, kayak di sekolah MAN. Oh, untuk sekarang qiraah sab'ah nggak ada. Nggak ada lagi ya? Itu pelajaran orang tua dulu kira-kira. Dulu ya? Kalau guru-guru dulu, karena itu basic udah tinggi gitu. Artinya dulu itu dipelajari Bu ya, kenapa sekarang nggak dilanjutkan di sekolah atau dilestarikan? Karena memang di sekolah kan fokus riwayat asim aja. Hafaz kan, itu aja anak-anak udah kewalahan. Nah gitu tajwidnya, belum lagi qiraat. Tapi kalau mau belajar nggak apa-apa juga. Bu ya. Tapi itu dulu syaratnya itu harus 30 juz dulu. Baru boleh naik ke makom itu. Ya. Tapi lambat laun semenjak MTQ di Nasional 2018 di Sumut, tuan rumah waktu itu, nggak apa-apa dipelajari aja walaupun tidak 30 juz. Ibaratnya pingin syiar dakwah lah ya, supaya anak-anak tuh tahu ini ada qiraah gini juga. Jadi nanti kalau ada keluar negeri, pamit ke Mesir gitu kan, ada orang baca seperti itu nggak kita salahkan. Nggak kita salahkan. Benar. Kadang mungkin karena ketidaktahuan kita mungkin ya, karena ilmu kita kurang, jadi kita pikir di luar negeri ada orang yang membaca, kita pikir kita itu salah aneh, ya, kan? jadi aneh gitu ya. Padahal itu sebenarnya tuh ada gitu, ada. Gitu ya. Muammar dulu di kaset-kaset pun ada di masjid. Puwirat jadi puwirat, gitu-gitu itu ada dari dulu udah ada. Cuman tidak se-famous sekarang inilah, sekarang udah agak lumayan lah. Cuman masih 30% menurut saya. 30%. Karena payah, agak lumayan susah. Dialek, kalau kayak kita kan batubara ke Mano, ada Malaysia ke mana, mana gitu-gitulah. Benar. Dialeknya Bu ya. Karena memang Bu ya, bahkan hadis Rasulullah ya, Rasulullah sendiri pernah meminta, kalau nggak salah Bu ya, meminta Abdullah bin Mas'ud ya, untuk
untuk membacakan Al-Quran itu saking merdunya Bu Iya. ya, seperti itu Bu ya. Sahabat yang paling bagus suaranya Abdul Majid. Gemas Bu ya itu. Saya pernah dengarnya itu, artinya memang kita bukan sekedar hanya baca Bu, mempercantik juga ya dianjurkan Bu ya. Iya. Karena memang yang dapat pahala itu yang bagus tajwidnya. Tidak apa-apa selagi belajar. Bahkan orang yang terbata-bata pun dapat 20 kan. 2 kali lipat ya kan pahalanya. Benar. Tapi dengan niat kesungguhan. Tapi memang harus belajar tajwid dong. Benar-benar. Makanya kalau salah baca kan salah arti ya kan. Nah, bisa fatal juga. Bisa fatal benar Bu. Intinya terus belajar sih. Maupun sekarang kan udah banyak ya aplikasi. YouTube pun banyak sekarang kan. Lewat online pun sudah iya, bisa online belajar pun Bu. udah enak sekarang. Tinggal kemauan kita sendiri ya. Benar-benar. Nah, untuk di masjid-masjid sendiri Bu ya, para imam-imam sendiri ada kayak diberikan program lah atau kepelatihan mereka lah, artinya untuk mempercantik yang suara gitu. Ada Bu ya, misalnya di suatu daerah gitu dibuat kayak pelatihan untuk imam-imam masjid, misalnya untuk mempercantik bacaan Al-Quran gitu Bu ya. Ada seperti itu Bu ya? Setahu saya kalau untuk di sini belum ada. Belum ada Bu ya? Cuma memang ibaratnya ada guru lah buka les. Itulah. Tapi untuk program masjid saya kurang tahu ya. Tahu Bu ya. Kayaknya belum ada. Artinya tuh Bu ya lebih ke arah programnya masih kayak otodidak lah. Otodidak gitu ya. Private gitu. Private center gitu ya. Kalau masjid belum tahu sih, belum tahu. Selama ini belum ada. Bu ya, kadang memang kita orang awam kalau mendengar yang bacaan Al-Quran itu indah Bu ya, memang sangat sangat sadu, sangat tersentuh Bu ya gitu. Cuman mungkin Bu ya, mungkin tips juga ya mungkin dari Bu ya gitu. Jangan sampai kita jadi imam kan bacaan kita mempercantik, mungkin timbul kayak riak gitu Bu ya. Itu apa Bu ya, cara mensikapinya seperti apa Bu ya? Misalnya sementara kita itu bacaan kita sehari-hari memang seperti itu gitu, cuman mungkin ada kayak perasaan terbersit riak gitu Bu ya. Jadi ketika kita melantunkan itu dianggap riak. Seperti apa Bu ya menurut Bu ya? Menurut saya setiap imam satu jaga hati ya, jaga hati. Kalau saya sih banyak suara yang enak, jadi ngapain ria-ria ya? Oh, banyak suara yang enak ya. Banyak suara yang enak gitu kan, bukan nawa aja gitu loh ibaratnya kan. Ya kalau imamnya imam aja, nggak ada target apapun ya, sholat seperti biasa. Kalaupun masalah khusyuk enggaknya orang sedih atau saya ada beberapa kali memang sampai nangis gitu. Ya saya pun kadang nangis juga. Apalagi yang memang imam itu yang tahu maknanya. Iya benar. Pasti apalagi ditambah lagunya. Karena setiap lagu-lagu itu nanti ada ciri khas sendiri. Contoh ayat tentang azab. Itu bawanya makom ini. Itu ada dipelajari. Ada khusus-khususnya Bu ya, bukan semua itu sama nadanya ya. Enggak semua sama. Sama boleh sama, tapi kalau yang udah mempelajari biasanya pandai. Iya, itu. Iya. Contoh kan artinya dia udah tahu, dia bawakan itu. Iya, bawaannya tentang azab gitu. Oh, cocoknya lagu tentang ini gitu. Karena kan ada pelajaran lagu makom-makom juga. Itu kalau yang memang pandai itu bagus ya. Makanya nanti makmumnya kan jadi tersentuh dari segi maknanya, walaupun nggak tahu arti, tapi itu dapat feel-nya. Dapatnya itu Bu ya, yang feel-nya itu yang butuh Bu ya. Kadang kita kan makmum kan dituntut untuk usuk. Nah, salah satu usuk itu mungkin salah satu kita faktor-faktornya ya. Faktor-faktornya gitu kan. Kalau si imam itu membawakannya itu enak Bu ya, kita langsung tersentuh mungkin. Walaupun kita nggak tahu arti Bu ya. Iya. Jadi kayak macam tersentuh Bu ya. Oke Bu ya, mengenai program Buya ya, project Renaissance saya lihat Bu ya, Masya Allah Bu ya. Saya tersentuhnya Buya itu bukan hanya memfasilitasi di hal duniawi aja Bu ya, kayak istilahnya di akhirat aja, proyeksi aja kan, tapi Bu ya ada les bahasa Inggris, ada les matematika ya. Itu Bu ya awalnya seperti apa Bu ya? Apa istilahnya itu ya mungkin coba-coba lah bahasanya gitu, atau ya istilah memang Buya dari awal punya keinginan ya untuk membuat anak-anak itu bisa untuk berbahasa, untuk seperti apa Buya gitu. Sebenarnya tahun 2021 itu berangkat dari COVID. Sebelum saya COVID waktu itu di Depok.
Oh, lagi tahfiz. Mondok alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi 2020-an ya Covid. Nah setelah itu udah tamat setahun, saya nggak tahu mau ngapain nih. Itu udah tamat kuliah juga. Sebelum ke Depok tahfiz, saya itu ke kampung Inggris. Oh, kampung Inggris Iya, yang ada belajar di apa Jawa? Jawa di Ya, Pare. iya di mana? Memang alhamdulillah untuk bahasa Inggris Arab, insya Allah saya bisa. Ya belajar lah intinya kan. Nah setelah itu apa nih kegiatan? Nggak ada kerja. Jadi kan pada Covid orang pada pulang kampung. Ya pulang kampung aja lah, iya kan? Ngapain lagi? Jadi setelah pulang kampung itulah, buat tempat les aja sih. Gak usah besar-besar, yang penting ngaji yang saya bisa lah. Ngaji, pidato. Alhamdulillah saya kan anak lomba bahasa Inggris, bahasa Arab. Tercetus lah buat itu. Dan itu pun sebetulnya dana awalnya nggak ada. Jadi minjem dulu sama orang tua. Biasa ya, minjem sama orang tua gitu. Jadi minjem, pilih tempat yang memang saya maunya besar, nggak mau kecil. Jadi fasilitasnya harus bagus. Dapatlah di Jalan Labuan Ruku waktu itu di Pasar Meren. Jalan-jalan, alhamdulillah setelah sebulan saya tuh nggak ada promo sebetulnya. Promonya ya cuma online gitu. Aja, Bu, ya? Dan saya pun udah lama nggak di Batubara, Pak. Waktu itu. Ibaratnya nggak kenal lagi lah Batubara, udah lama. Di daerah itu udah nggak pala kenal. Udah nggak pala kenal. Udah nggak kenal sebetulnya. Cuman ya wallahu alam tadi mungkin apa juga ya rezeki juga, lambat laun banyak yang datang daftar. Udah sebulan itu aja pertama muridnya 5, setelah itu bisa hampir 30. Nah itu nggak tahu, wallahu alam. Tapi saya memang ngajarnya full. Kalau saya ngajar memang harus totalitas. Maafnya dari sejam itu nggak boleh ngomong 20 menit. Kalau main gitu. Kalau lagi belajar. Kalau saya gitu sistemnya. Alhamdulillah di sana juga saya tempat itunya saya buat piala-piala saya. Nah, mungkin dari situlah mungkin tertarik orang tua. Artinya orang tua itu Buya mungkin kalau apa ya melihat ada apa sosok apa guru yang berprestasi ya kan? Mungkin itu ya. membuat dia semangat Buya ya. Iya, lebih percaya lah ya. Dan di tempat itu Buya sebelumnya memang belum ada tempat latihan seperti itu di daerah tempat yang ada. Kalau untuk tahfiz itu sudah banyak sudah banyak ya. Udah memang keren-keren di situ. Cuma mungkin menurut saya sistemnya belum. Sistemnya belum. Gitulah. Mungkin kekurangan di Batubara, saya juga khususnya mungkin kan yang buat tahfiz itu sistemnya. Maafnya kan di kampung-kampung kan main asal masuk gitu. Rame masuk gitu. Nah kalau saya tidak, saya kuotanya ada, limited dia. Satu guru 12 orang maksimal. Artinya Buya bukan semakin banyak anak murid daftar kan itu kan? Enggak. Sesuatu ya mungkin secara apa komersil lah bahasa komersil kita kan, ya. Membanggakan Buya. Kenapa kok istilahnya dibatasi Buya gitu? Fokus saya sebetulnya bukan banyak muridnya, lebih ke kualitasnya ya. Cuma dong ngaji berapa tahun gitu juga bacanya. Nah itu saya sayangkan dari awal itu. Makanya ini sekarang alhamdulillah walaupun masih nyewa, itu masih nyewa Pak. Masih nyewa itu. Udah 2 tempat. Alhamdulillah adalah disekat-sekat satu tempat itu 3 kelas. Dan itu satu kelas 12 orang. Satu guru yang megang, nggak boleh lebih. 12 orang, satu guru yang megang. Satu guru kalau untuk Iqra. Kalau untuk Al-Quran masih saya yang megang. Dan sekarang Bu ya jumlah apa muridnya ada berapa? Sebetulnya banyak yang masuk, cuman kami tolak. Memang kami tolak. Karena sesuai. Enggak, masa 150 kan nggak mungkin. Artinya Bu ya kalau murid bertambah, guru pun ya ditambah juga lah Bu ya. Tapi untuk sekarang masih saya stop. Stop dulu, batasi dulu. Dari dulu udah bulan 1 kemarin udah saya stop. Ya nanti kalau umpamanya ada yang udah naik, udah bisa ngapal, baru boleh masuk yang lain. Lagi, ya. Estafet gitulah ya, ganti-gantian. Tidak siapa masuk nggak bisa gitu. Dan itu harus ada persyaratannya juga. Karena harus tersistem. Nah, sistem seperti itu Buya yang terapkan itu atau sebelumnya Buya udah pernah lihat sistem itu di tempat lain atau memang itu murni
sistem yang Buya buat sendiri lah gitu. Buat sendiri. Buat sendiri Bu ya. Karena memang saya anak organisasi. Anak organisasi, alhamdulillah beberapa organisasi ketua. Dan saya pun mantan anak pesantren. Jadi alhamdulillah disiplin itu insya Allah lah. Untuk itu bisa lah diapain. Makanya dibuat memang seperti itu. Di Bali menunjang ini juga ya kan, menunjang maafnya bisnis jadinya ini kan, bisnis ngaji. Kenapa orang jadi banyak yang masuk, kenapa di tempat lain beda, nah, itu harus beda lah kita. Ya, dan saya pun kan alumni bisnis, bisnis Islam. Apa Bu ya, apa namanya itu, apa namanya, herbal atau seperti apa maksudnya yang bisnis Bu ya yang disinggung tadi? Maksudnya kan ini bisnis pendidikan, bisnis yayasan lah. Saya anak ekonomi Islam. Ekonomi Islam Bu ya. Jadi belajar manajemen bisnis, gimana manajemen pendidikan. Di situlah saya terapkan di rumah sekolah, ibaratnya di tempat saya sekarang ini. Kalau saya tarik kesimpulan Bu ya berarti paket komplit ini. Jurusan ekonomi Islam. Iya. Tapi pernah ikut tahfiz Bu ya? Tahfiz alhamdulillah. Pondok lah kan? Iya, pernah. Juga ikut kelas bahasa Inggris. Iya. Juga dari kecil apa namanya itu ikut pidato. Iya. Nah, ini pakai komplit nih Bu ya untuk seorang apa entrepreneur muslim lah. Iya, benar. Masya Allah. Nah, apa Bu ya? Jadi sekarang saat ini masih buat di tempat sekarang Bu ya? Ada rencana mungkin buat di tempat lain, buka cabang gitu? Rencana itu pasti ada, cuman rencananya memang buat ma'had nanti, pondok ya. Tapi rezeki lah nanti, nabung-nabung dulu ya kan. Karena ini pun masih nyewanya sebetulnya. Cuman memang banyak orang tua di sana minta pondok. Ibaratnya ada laporan, kenapa nggak buat pondok aja gitu. Nanti pondoknya berbasis bahasa Inggris Arab gitu. Kitab kuning, fikih-fikih. Ya memang ada tujuan. Wallahu alam lah ya kan. Ya, insyaallah ya kita doakanlah kawan-kawan nanti di channel Polaris untuk doakan program Bu ya. Nah, di kelas-kelas itu Bu ya, apa aja yang diajarkan Bu ya? Programnya ya? Iya, programnya. Untuk sekarang ada bahasa Arab. Bahasa Arab alhamdulillah, istri saya juga bahasa Arab. S2 bahasa Arab. Kitab kuning ya, termasuk situ. Kemudian bahasa Inggris, kaligrafi juga istri saya alhamdulillah pemain cadangan nasional. Nah, saya potong sebentar Bu ya. Kalau kita mempelajari kaligrafi ini apa Bu ya? Mungkin arahnya kemana Bu ya? Maksudnya ya apa? Kalau bahasa kan kita bisa berkomunikasi, ya kan? Kalau ilmu kaligrafi ini arahnya kemana Bu ya? Kaligrafi sebetulnya kebanyakan anak-anak sekarang fokus ke lomba MTQ sih. Oh, lomba MTQ. Tapi kalau untuk umatnya paling nanti hias masjid ya, hias rumah, nah kan bisa tujuan jadi bisnis juga. Dakwah juga lah saya bilang. Dakwah dengan tulisan ya kan. Ada di lisan, ada tulisan. Nah, itu isi saya kaligrafi dan bahasa Arab. Kemudian Bu ya, lanjut lagi. Dulu ada buat ini untuk baca tulis, sekarang enggak. Baca tulis maksudnya seperti Bu ya? Anak-anak baca tulis. Oh, ini baca tulis anak-anak. Dulu dibuat waktu Covid, sekarang enggak. Karena jadwalnya udah berbentur. Enggak ada lagi. Apa saking banyaknya mungkin Bu ya, udah enggak. Iya, banyak program gitu. Ya. Sedangkan tempatnya masih segitu. Nah, jadi ya udah nanti aja dulu deh. Ya, difokuskan dulu yang dulu ya. Fokusnya bahasa Arab, Inggris, Iqra, Al-Qur'an, tahfiz. Oh, Iqra, Al-Qur'an, tahfiz ya Bu ya. Untuk sekarang itu yang berjalan. Kalau Iqra tadi Bu ya, itu mempelajari mungkin yang anak-anak SD lah Bu. Anak-anak yang TK lah ya. TK ada, SD ada. Ya, Iqra ya. Kalau yang tahfiz itu untuk ini Bu ya. Lanjutan, jadi dari Iqra ke Al-Qur'an dulu. Iqra ke Al-Qur'an dulu Al-Qur'an itu nanti belajar tajwid sama lagu. Setelah itu baru boleh menghafal. Oh, yang tahfiz itu ya? Sistem saya begitu. Oh. Biasanya kan orang-orang kan langsung Al-Qur'an langsung tahfiz. Boleh ngapal ya? Iya, boleh ngapal. Saya nggak boleh. Harus bagus bacanya dulu. Baru boleh ngapal. Oh gitu Bu ya, sistem Bu ya. Cuman Bu ya, saya potong sebentar Bu ya. Jadi biasanya saya lihat sih kayak tahfiz itu Bu ya, yang penting menghafal aja Bu ya gitu. Iya, boleh aja. Kan menghafal kan nggak wajib sebetulnya. Yang wajib kan tajwid. Yang wajib itu tajwid. Maksudnya kenapa orang ngapal Quran nggak bagus tajwidnya ya karena itu nggak ada ya tahu dia baca nggak tahu hukum kadang gitu. Tapi saya lebih fokus ke tajwid dulu. Nanti kalau udah tajwid aman
ngapalnya pun enak itu. Iya dong, Ya, udah terjun benar, oke, lagunya udah ada, pasti bacanya bagus, tinggal ngapal gampang itu. Orang Al-Quran kan insya Allah kalau rutin terus hafal. Apa? Karena memang ayat Al-Quran sendiri memang dibilang karena memang itu dibaca dipelajari memang sangat mudah Bu ya. Iya, menghafal tuh insya Allah gampang. Mudah, Bu, Yang ya. penting fokus. Tapi bacaan dulu. Bacaan Kalau di dulu, tempat saya nggak boleh tahfiz dulu. Yang tempat lain pun boleh tahfiz nggak apa-apa, sembari mereka Sembari, berarti. ya. Kalau saya malas 2 kali kerja gitu. Oh, makanya buat Selesaikan sistem ini kerja dulu ya. sama lagunya, baru saya ke tahfiz. Yang kedua Bu ya pada saat mungkin usia-usia yang muda ini lah mungkin seharusnya mempelajari Al-Quran itu Bu ya agak lebih gampang dimudah Bu ya dibandingkan mungkin kalau untuk ukuran kita Bu ya. Iyalah lebih. Kayak anak saya alhamdulillah Bu ya udah ada juz 30 insya Allah lah gitu kan udah ini kan gitu. Cuman itulah artinya kita sebagai orang tua ya kadang orang itu kan yang taunya hanya game segala macam main kan. Tapi yang menghafal atau mempelajari Al-Quran sendiri mungkin ya mungkin disuruh. Mungkin berbarengan juga dengan program yang Buya buat itu memang pas Buya. Jadi kalaulah ada pondok yang Buya buat, artinya kan si anak itu kan akan di situ Buya ya. Iya. Artinya dia lebih banyak lah waktunya untuk ini Buya daripada di luar. Karena kalau cuma sebentar nanti ketika dia kembali ke rumah mungkin diulang lagi mungkin nggak lagi Bu ya. Nah itu dia takutnya. Apalagi kalau ikro sekarang kan cuma sejam setengah. Iya. Ya namanya anak-anak sikit juga memang yang diajari. Nanti kan lupa juga itu. Ya tapi tetap aja berusaha. Makanya kalau dia di pondok kan lebih fokus. Iya benar. Lebih banyak dapat. Jadi di tempat gue sekarang untuk staf pengajarnya Bu ya ada berapa orang? Oh stafnya sama saya itu 7 orang Bu ya? Iya. Karena kelasnya cuma 6. Saya lah 7 lah jadi. 7 Bu ya. Termasuk istri di situ ngajar. Berarti Bu ya ini didirikan 2000 berapa tadi Bu ya? 2021 2 Agustus. 2 Agustus ya. Ini udah mau berjalan 2 tahun 2 Bu ya. tahunan. Alhamdulillah Bu ya sampai sekarang ekspektasi orang yang ikut tuh masih apa Bu ya? Masih sangat tinggi Bu ya. Iya, walaupun ya komplain itu biasa ya, untuk kebagusan ke depan. Tapi orang komplain biasanya mengenai ini sih nggak libur gitu. Itu komplainnya. Jadwal Buya sendiri buat tiap hari berarti? Jadwalnya itu Senin sampai Jumat. Hari. Walaupun ada tanggal merah itu nggak libur. Yang penting Sabtu, Ahad baru libur. Waktu libur. Senin sampai Jumat seandainya ada tanggal merah hitung tetap ngaji. maju. Kecuali memang acara kayak Lebaran ya, itu memang kasihatnya lah ya kan. Macam ini udah seminggu, ini nanti hari ini masuk lagi nih. Udah mulai masuk. Nah, walaupun ini tanggal merah kan. Itu mungkin komplain orang tua karena. Nah, itu komplain. Ya mungkin mau bawa anak-anak jalan-jalan ya Bu ya. Nah, itulah pokoknya ya kalau nggak datang pun izin nggak apa-apa. Bu ya. Yang penting udah saya ngaji gitu aja sih. Hal itu Buya buat kenapa Buya? Kan itu kan memang tanggal merah Buya. Kenapa nggak ya udah diliburkan saja dulu kenapa Buya? Satu supaya cepat. Anak tamat. Cepat. Artinya gini, setelah saya pahami setahun ini Sabtu Ahad aja itu orang tuh udah lupa loh. Padahal 2 hari ya. Padahal 2 hari. Jadi ada nanti komplain, udah mahal bayar katanya kan, udah gini katanya kan, nggak dapat juga anaknya. Loh, ya mana mau dapat? Ya namanya anak kan terbatas akalnya gitu kan. Nah itu kadang ya orang tua kan mau cepat gitu kan. Kalau kita tahun dulu aja ya Pak ya, zaman dulu itu udah lama prosesnya. Ini udah lumayan ini. Ini sekarang Bu ya orang-orang tua sekarang apa-apa pengen instan Bu ya. Mau instan ya kan. Nah, gurunya kesian gitu. Gurunya kesian ya. Gurunya itu pun saya pilih loh tamat S1 minimal. Nggak ada yang biasa-biasa gurunya. Mbak Bu ya, saya potong di tempat lain biasanya nggak harus S1 Bu ya. Saya harus S1. Dan itu harus ada basic agamanya. Rata-rata tamatan pesantren. Nah, itu memang saya pilih khusus. Pilih sih Bu ya. Nanti hafalan doa dibimbing, nanti ada PR-PR buat video. Itu lumayan aktif lah. Aktif Bu ya. Aktif menurut saya.
kenapa nggak libur tadi ya begitu, karena kasusnya gitu. Hari pun libur, mereka kan izin juga kadang, nggak apa-apa izin, yang penting dibilang saja. Ya memang secara jadwal ya apa memang untuk masuk Bu ya. Kalau orang untuk mau libur nggak masalah. Iya nggak apa-apa, izin aja mau pulang mau nggak apa-apa. Yang penting ada datanya. Nanti sebulan sekali kami review daftar hadirnya. Nanti siapa yang sering izin kami keluarkan. Siapa yang sering izin? Iya, siapa sering izin kami keluarkan. Ada beberapa udah kami keluarkan. Itu sistem. Jadi yang memang yang betul-betul mau belajar barulah situ, karena memang banyak orang yang nunggu. Bukan saya so ini ya. Tapi memang beberapa orang yang memang niat anaknya gitu ya kan. Nggak bisa masuk karena udah penuh gitu. Ya, ini orang yang masuk masa nggak dimanfaatkan. Gitu kan. Ibaratnya kan mereka butuh kami ya kan. Ya Bu ya, memang ya anak-anak murid yang semangat yang serius aja kita ini ya. Orang tua mendukung juga kan. Masa alasannya nanti nggak ada yang nganter kan lucu juga ya kan. Nggak masuk akal. Masa nanti apa sedikit nggak ngaji kan sayang uangnya gitu kan. SPP termasuk lumayan sana. Untuk daerah sana ya. Sana, Bu, kalau Limpul biasa aja. Siap Bu ya. Nah, ini Bu ya, orang yang udah ikut ini Bu ya, pasti kan Bu ya punya apa target lah Bu ya ya. Kan? Artinya setiap yang program ada targetnya Bu ya. Nah, kalau Bu ya sendiri lah ngelihat yang udah berjalan hampir 2 tahun ini, anak didiknya seperti apa Bu ya? Maksudnya secara yang target apa mungkin masih kurang atau ada yang perlu lagi di Bu ya di mereka? Sebetulnya untuk kualitas guru alhamdulillah mumpuni. Karena pun saya memang mengajar di Medan juga. Oh, sementara Bu ya kan di sini ya? Online. Oh, main online. Dulu pun ngajar di Medan. Jadi insya Allah untuk kualitas, untuk lomba itu udah mumpuni. Cuman kendala di anak-anak mungkin orang tuanya kayak kurang perhatian ya. Nanti disuruh buat PR nggak buat. Itu kendala saya. Artinya si orang tua juga harus ikut mendukung Bu ya? Iya, harus mensupport kami dong. Ya apa sih sekedar PR buat video 5 menit ngaji. Apa susahnya sih kan? Alasannya capek kan. Enggak ini dia apa namanya? Menurut saya lah kurang etis aja gitu alasannya. Cuma 2 menit, PR-nya nggak banyak-banyak sebetulnya. Saya contoh Iwan Najmi Idza Hawa, ada 6 ayat. Dibuat kayak gitu. Di video kan dengan lagu ini. Nanti lambat tahun kan mereka tahu. Tajwid orang tuh udah hafal 1 buku. Rata-rata udah hafal. Udah hafal ya. 1 buku kan. Ditanya tahu lah. Insyaallah. Untuk Al-Qur'annya. Kalau untuk Iqra memang agak sulit. Satu anak-anak terus ya anak-anak tahu lah banyak mainnya. Makanya nggak boleh rame-rame saya buat. 12 orang aja. Itu pun kualan. Karena sistemnya talaki. Talaki langsung. Iya langsung, ya? bukan di papan tulis gitu, bukan talaki satu-satu. Kalau nggak dapat nggak pindah kami. Bukan sistem setahun tamat nggak gitu. Sistemnya ya kalau nggak dapat nggak pindah. Nanti kalau udah dapat lancar baru terus diloncat-loncatin. Karena nanti di Iqra kan Iqra 5, 6 itu kan ada juga tajwidnya sedikit. Iya benar. Berarti untuk Iqra Bu ya masih memakai yang seperti umumnya Iqra 1 sampai Iqra 6 ya? Iya. Cuman kami kalau yang bagus kami loncat-loncat. Oh. Udah lancar kan inti Iqra ini kan lancar. Bacaannya pas, makhrajnya kan. Nah ini aja ya. Nggak terbata-bata baru boleh masuk Quran. Setelah Quran baru diajari nanti lagu sama tajwid. Ya. Itu penting dulu. Iqra ini kami fokus itulah. Sembari nanti setiap Jumat itu kami isi dengan doa-doa. Ngafal doa ini, doa pendek lah untuk anak-anak biasanya. Orang tuh suka yang doa-doa gitu. Biasa tuh ya main-main anak-anak. Ada juga gitu ya. Iya, benar. Wah, kalau dari program bahasa Inggrisnya Bu ya? Seperti apa Bu ya? Iya, bahasa Inggris fokus nanti ke luar negeri. Alhamdulillah saya dapat beasiswa juga ke Korea, Malaysia. Masya Allah. Turki. Tapi program exchange itu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar Bu ya? Bukan yang kayak S1 degree enggak. Oh, artinya pertukaran pelajar itu mahasiswa Indonesia? Iya, utusan Indonesia.
Macam tahun kemarin 2016 utusan Indonesia saya ke Malaysia. Ada program lah, tergantung lah, ada program wirausaha, ada tentang pendidikan. 2017 Korea kemarin. Fokus saya rencana memang targetnya anak-anak ini bisa go abroad gitu ya kan, keliling dunia. Dan pastinya harus free. Ya, beasiswa ya kan, itu, Bu, ya. scholarship. Oh, artinya Bu ya punya apa kerjasama Bu ya, misalnya dengan badan instansi, makanya ada program itu ya. Ada program, sebetulnya beasiswa itu banyak. Di internet sendiri kita iya banyak, dari ya? internet bisa nyari, dari alumni pun bisa. Iya benar, alumni ya. Macam saya ada grup anak USU, anak mana gitu. Itu kami banyak link-link beasiswa. Intinya kan anak muridnya aja yang harus pandai bahasa Inggris. Iya. Jadi memang ya program-program itu sebenarnya itu udah banyak Bu ya. Banyak. Tinggal kita aja nanti anak-anaknya aja. Itu speaking Inggrisnya Bu iya. ya. Bahasa Arab juga gitu. Kawan saya ada di Tunisia, Mesir, Madinah. Yang mau fokus ke Mesir. Nanti diarahkan. Itu apa? Kalau untuk luar negeri berarti untuk apa Bu ya? Untuk bahasa berarti cuma apa dua saat ini Bu ya? Bahasa Arab sama bahasa Inggris ya Bu ya. Masya Allah. Saya Bu ya dari dulu ingin sekali Bu ya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya lancar tapi qadarullah susah. Contoh Bu ya bahasa Arab. Sekarang kan kata Bu ya kajian-kajian itu mungkin banyak Bu ya istilahnya kayak belajar bahasa Arab online gitu kan. Awal-awal aja sih Bu ya istilahnya semangat ya kan. Setelah itu mundur satu persatu. Nah, kalau menurut apalah Bu ya lah untuk bahasa Arab sendiri belajarnya itu apa ya yang susahnya di mana Bu ya gitu. Karena kan kalau bahasa Inggris mungkin karena kita dari SMP ya, SMP atau SD mungkin udah tahu lah gitu kan. Nah, cuman kalau bahasa Arab ini kan kita yang tahunya ya hanya ketika sholat baca Al-Quran gitu kan. Setelah itu kita untuk speaking Arab ya susah Bu ya. Kalau menurut Bu ya lah gitu. Untuk belajar bahasa Arab seperti apa Bu ya? Sebetulnya tergantung mindset masing-masing sih. Tapi pada umumnya kalau untuk materi itu lebih susah bahasa Arab. Kalau untuk materi lebih susah bahasa Arab? Iya. Daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gampang. Karena kan untuk verb aja, kata kerja, fiil gitu kan. Itu kan lebih mudah bahasa Inggris sedikit. Kalau bahasa Arab kaya bahasanya. Jadi kalau umpamanya Bapak memang basicnya ke bahasa Inggris dulu. Bahasa Arabnya kan agak asing gitu. Justru kalau kami bahasa Arab yang gampang. Karena basicnya bahasa Arab di pesantren. Jadi kalau macam cowok itu biasa suka bahasa Arab. Nggak suka bahasa Inggris. Saya pun tahu bahasa Inggris ketika kuliah ya. 3 bulan saya belajar itu otodidak. Oh, yang di kampung Inggris tadi Bu ya? Kampung Inggris itu beda lagi. Oh, beda lagi ya? Beda lagi. Cuma sebulan doang itu untuk intensifnya. Untuk jadi keluar negerinya gitu. Cuman basicnya saya belajar 3 bulan. Tapi itu tergantung orang juga sih. Tapi untuk pelajaran lebih bahasa Arab susah. Kalau pelajaran lebih bahasa Arab ya? Tapi kalau orang Islam itu gampang aja nya itu. Nah, ini berarti biasa. Nah, ini maksudnya Bu ya gimana Bu ya kan? Orang Islam mempelajari bahasa Arab lebih gampang Bu ya? Iya dong. Apa karena memang sehari-hari udah ini ya? Iya, sehari-hari banyak kosakata kan, macam kursiun ya kan. Nah, itu kan udah bahasa Arab. Macam musolla bahasa Arab, masjid ya kan. Nah, banyak kosakata yang diserap oleh Indonesia ya kan. Nah, itu udah menampakkan itu bahasa Arab udah insya Allah kita. Dan ada pun orang sebagian yang bahasa Inggris susah kan. Kalau saya dulu bahasa Inggris susah. Karena saya bukan maafnya dari keluarga yang umum gitulah, lebih ke agama. Nah, jadi susah bahasa Inggris bagi saya. Masa I dibilang I kan lucu ya kan. Maafnya dulu saya bilang bahasa neraka ya kan. Masa I jadi I kan lucu. Tapi karena dipaksa tadi ya menjada-wajada tadi juga. Jadi oke aja sih. Malah sekarang saya ingin bahasa yang baru, bahasa Korea. Masya Allah. Bahasa Korea sedikit. Oh, Masya Allah Bu ya. Karena udah pernah ke Korea aja. Belum kakak juga ya. Iya. Berarti Bu ya awal dulu memang apa tergantung apa ya yang awal kita basic kita lah Bu ya. Cuma setelah itu ya tergantung mindset lagi. Iya, mindset lagi. Ya artinya mungkin orang yang dari pesantren Bu ya setelah tamat mungkin bahasa Arabnya belum bagus Bu ya. Iya, ada seperti Bu ya. Ada mungkin
waktu di pesantren dia nggak aktif bercakapnya kan, masih cakap Indonesia, banyak lah. Kalau kayak gitu Iya kan Bu ya. Ada sebaliknya yang basic dia itu mungkin ya sastra Inggris, tapi ya belum tentu dia belum bisa tentu, ini Bu betul. ya. Saya ekonomi, bisa kok bahasa Arab Inggris. Jadi bahasa Arab Inggris tuh nggak mesti ngambil jurusan itu dia. Iya benar Bu. Itu udah umum gitu. Orang siapapun bisa bahasa Inggris kok, anak-anak TK pun bisa. Benar. Artinya memang Bu ya, walaupun itu nggak didapat di bangku sekolah, bangku perkuliahan mungkin Bu ya, kayak yang Bu ya buat program ini mungkin alhamdulillah sangat bagus Bu ya. Iya. Artinya ya kan dengan mempelajari yang bahasa di tempat les kan orang apa Bu ya, mungkin lebih santai, lebih apa Bu ya, dan lagi Bu ya yang uniknya Bu ya ini bisa membuat satu tempat ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Saya belum pernah lihat seperti itu Bu ya gitu. Sebetulnya itu bukan memang tempat ngaji Iqra. Itu tempat bahasa sebenarnya. Bahasa gitu. Makanya Rosa Learning Center. Pusat pembelajaran gitu. Cuman yang lebih ini di kampung lebih hidup yang ngaji-ngaji. Ya karena biasa masih ini. Iya, kan anak-anak ngaji. Anak-anak ngaji biasa. Ya daripada nggak ada yang diajari, ya udah nggak apa-apa. Rupanya lambat tahun tambah itu gitu kan anak-anak yang banyak. Iya. Kan Buya, seandainya pun Buya buat kayak gitu, anak-anak yang ikut juga otomatis kan ada peningkatan orang tuh Bu ya. Misalnya anak-anak itu awalnya ikut, nanti setelah mungkin udah lancar itu, entah mungkin dia di sekolah itu SD kelas 3 mungkin 4, mungkin biasa aja dia apa ya untuk lanjut bahasa Inggris itu Bu ya kan? Ada Bu ya sekarang ada. Yang anak junior aja 30 orang udah. Yang SD. Itu belajar bahasa Inggris Sabtu Ahad. Cuman itulah waktunya tadi, tempatnya juga ya. Terus tenaganya cuma saya gitu. Ya mungkin bisa direkrut lagi Bu ya untuk staf apa ya? Nah itu dia kadang pengajarnya. Kadang cuma ada bilangnya dia kan kayak yayasan gitu ya Pak ya. Harus ini uang SPP-nya, jadi harus pandai kita ngolahnya. Kalau nggak besar kali mending nggak usah dibuat. Gitu kalau saya gitu pula. Kalau Iqra kan udah lama, udah besar. Jadi nanti ini ada juga rencana buat besar gitu kayak kampung Inggris nanti buat. Jadi dipanggil lah guru-guru lain yang S1 tamatan bahasa Inggris, kawan saya pun ada itu kan. Cuman itulah nggak sempat nggak jumpa waktunya. Ini lagi mau lebaran mau gitu lah jadinya. Karena memang Bu ya kita apa tahu lah kalau yang orang yang apa ya yang komunikasi ini kan sehari-hari tuh diucapkan itu bisa jadi lancar Bu ya. Misalnya kayak orang-orang yang apa tinggal di daerah Danau Toba yang speaking English-nya kan orang tuh udah lebih lancar Bu ya, karena sehari-hari orang tuh dengan bule dengan apa Bu ya. Mungkin Bu ya bisa tuh buat program semacam kampung Inggris yang daerah sini Bu ya. Jadi ya mungkin ada kampung Inggris, ada kampung Arab ya Bu ya. Jadi di situ ya tiap hari orang berbicara, karena Insya Allah Bu ya mungkin bisa lancar lah Bu ya, bisa cepat lah ini. Belajar bahasa Inggris, Arab, belajar bahasa itu kan ala bisa karena biasa. Ya praktik-praktikin aja, makanya saya kadang kebanyakan buat PR sebetulnya. Untuk melatih itu juga sih orang-orang itu. Cuman itulah kadang anak-anak kan PR banyak kali gitu ya kan. Tapi kalau saya orangnya memang suka yang PR gitu. Alhamdulillah ranking lagi 1. Kembali ya untuk prestasi anak-anak didik Buya ini di sekolah umumnya alhamdulillah Bu ya, setelah ikut yang les ini Buya, prestasi orang tuh insya Allah Bu ya. Alhamdulillah juga Bu ya. Untuk sebetulnya saya lebih ke Medan kemarin, muridnya banyak. Prestasinya bahkan udah yang dapat umroh. Artinya yang orang dari Medan lesnya di tempat Buya di sini. Dulu kan saya ngajar di Medan, di Mandua model sempat. Situ banyak anak murid saya. Anak UIN pun ada murid saya. Nah, apa sekarang Bu ya? Yang di Medan seperti apa? Sampai sekarang ada yang online lah paling. Ada online. Nanti kalau saya sempat, saya pun ada komunitas bahasa. Saya ciptakan di UIN. Alhamdulillah udah diliput-liput juga lah. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada. Namanya itu artinya Bu ya di Medan juga ada program juga. Iya, ada
di Medan lah saya Di hidup Medan. sebetulnya. Ini kan baru-baru. Ini baru-baru ya. Inilah baru merintis lah Baru ibaratnya merintis, Pak. ya. Cuman ini berbentuk yayasan. Kalau di sana organisasi. Oh. Karena kan Adik-adikan adik-adikan ya, gitu, Bu, ya. ada yang udah dapat umroh nasional udah banyak. Dapat umroh tuh Buya apa? Maksudnya program dari siapa Buya? Oh, Bisa saya dapat umroh? ngelatih. Saya ngelatih pidato. Ah. Saya ngelatih pidato, nanti ada menang sesumut kemarin Ikhwan namanya. Oh, kayak ikut lomba-lomba gitu. Iya, ikut kemudian ajang lomba, dapat ini hadiah, menang, Buya, dapat Oh, hadiah. Masya Ada yang provinsi MTQ kan tiap tahun ada tuh, provinsi nasional. Alhamdulillah udah banyak. Masya Allah Buya, sangat-sangat menginspirasi. Jadi Buya apa ya, suka dukanya lah Buya setelah buat yayasan ini Buya, kemudian ya lihat anak-anak didik Buya, apa Buya, apa ya ada apa suka dukanya lah Buya, seperti apa Buya? Suka dukanya banyak, lebih ke suka sih. Dukanya biasa aja sih. Dukanya mungkin lebih ke targetnya belum ya, karena kan baru hampir 2 tahun. Jadi siapapun ada yang menghibah tanah mungkin ya, gitu. Targetnya kalau kan nabung kan agak susah nih, lama mungkin 10 tahun gitu ya. Saya pun baru pengantin baru Ya, gitu kan, nabung lagi gitu. Nah jadi kalau siapapun umpamanya ada yang pingin menginfakkan tanahnya, saya yang ngurus boleh. Atau dia punya sekolah apa, biar saya urus, boleh gitu. Siap Buya. Insya Allah Buya, ini di podcast Polaris kita Buya. Insya Allah. Insya Allah buat kawan-kawan yang mau bekerja sama atau mengimpakkan lahan atau tempatnya, bisa nanti Buya ya. Kita Masya Allah. Rencana itulah buat boarding, pakai bahasa Arab Inggris, situlah semua international school lah rencananya, targetnya. Itu sih masih ininya. Kalau untuk sistem insya Allah lah. Karena Buya background sendiri tadi Buya untuk sistem Iya, saya anak ekonomi Islam organisasi. udah tahu Buya. Udah tahu manage-nya, insya Allah nggak ada kendala di situ. Ada pun nanti sedikit aja nih. Ada sedikit Bisa ya? ditutup-tutupin. Dukanya itu pingin targetnya ke situ, cuman belum tercapai. Karena pun memang baru mau 2 tahun ya kan. Iya. Cepat kali. Ya gitu. masih merintis dulu lah Buya ya. Alhamdulillah ada dapat tanah kemarin. Cuman itulah belum lah, masih 10 kali 25 meter. Tapi bangunnya lagi gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang mau kerja sama, oke sih kalau saya. Siap. Insya Allah Buya. Kayak promo ya. Insya Allah Buya ya. Bukan promo ya. Jadi kita menginspirasi Buya kan. Di Iya, luar sana iya. mungkin ada. Iya kan tahu ya Iya, kan. karena ini Buya kan. Saya orang memperjuangkan atau perjuangan itu Buya kan ada yang lewat harta, Iya. ada yang lewat lewat ilmu ya kan Buya, ada lewat tahta gitu ya kan, kedudukan gitu. Jadi mungkin ada yang bisa bekerja sama, saling Iya, betul. mendukung kan nggak masalah Buya gitu. Masya Allah Buya. Nah ini mungkin yang terakhir Buya sebelum kita tutup nanti keinginan Buya lah mungkin selain yang tadi Buya, keinginan apa lagi Buya untuk nextnya, apa lagi, apa memang ini mau diniatkan untuk yang tadi ada yang istilahnya mau buat suatu lahan atau ada membuat program lagi Buya mungkin, atau bekerja sama lah dengan instansi-instansi seperti apa Buya? Jangan Buya. Pada dasarnya saya buat yayasan itu pertama untuk free. Pada dasarnya Free Buya ya. iya. Pada dasarnya saya nggak mau bayar. Jadi setiap kecamatan yang ada batu bara, khusus batu bara dia kan 12 sekarang. Jadi setiap kecamatan tuh ada cabang-cabangnya. Rencananya begitu maunya. Itu niatnya. Terus istri kan juga suka kaligrafi. Kaligrafi kan sangat minim di sini kan. Pengen ngembangkan itu juga buat usaha gitu. Jadi tempat ngajinya itu free, kami punya bisnis gitu. Jadi bisnis itulah yang menghidupi yang ngaji-ngaji tadi. Itu rencananya sih sebetulnya. Atau nanti jadi pondok gitu. Siapa yang donatur gitu, niatnya ke situ aja sih. Untuk ibarat udah ngapain lagi bisnis-bisnis gitu. Kami yang lain aja. Tetap buat kafe gitu, lebih ke kayak usaha gitu. Kalau ini nanti ke akhirat aja. Rencananya begitu. Masya Allah. Setiap di kecamatan Batubara
ada gitu. Ada gitu Bu Ada ya. talawi ada gitu, free gitu kan enak gitu. Tapi Kita doakan tersistem Bu ya. gitu. Siap kita doakan Buya ini menginspirasi kawan-kawan semua ya Bu ya. Amin, amin. Untuk lebih mengembangkan sisi dakwah dari sisi yang ilmu bahasa Bu ya. Banyak untuk depannya. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya atas podcastnya, atas bincang Bu ya. Insya Allah nanti ada lain waktu bisa kita podcast lagi Bu ya. Amin, amin. Terima kasih kawan-kawan semua, Sobat Polaris, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Ya, kasih Pak ya.